Selamat datang dalam kisah seorang pria yang menjalani hidupnya dengan gas terbuka penuh. Sebuah cerita tentang passion, keberanian, dan tekad yang tak tergoyahkan. Hari ini kita akan menyelami perjalanan luar biasa Marco Simoncelli, sensasi balap Italia yang dikenal dunia sebagai Super Sick. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, pernahkah Anda menginginkan sesuatu begitu dalam hingga rela mempertaruhkan segalanya? Marco melakukannya, dan kisahnya bukan hanya tentang motorsport. Ini tentang mengejar mimpi dengan keberanian luar biasa, tentang jatuh dan bangkit kembali, tentang menjalani setiap momen seolah itu adalah putaran terakhirmu di lintasan. Bocah dengan rambut keriting oranye yang mencolok ini lahir di Katolika, Italia pada 20 Januari 1987 dan tumbuh di kota kecil bernama Coriano. Tak ada yang menduga bahwa anak ini kelak akan menjadi salah satu pebalap paling berani dan dicintai dalam sejarah MotoGP. Di usia 7 tahun, ketika sebagian besar anak-anak asik bermain video game atau sepak bola, Marco kecil sudah duduk di atas sepeda mini dengan mata berbinar penuh tekad. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya mengendarai, sebuah bakat alami yang segera dikenali oleh keluarganya. Dengan dukungan penuh dari ayahnya, Paolo Simoncelli, benih kecintaan pada balap pun mulai tumbuh. Bayangkan, bocah berusia 7 tahun yang setiap hari berlatih tanpa kenal lelah, menaklukkan sirkuit-sirkuit kecil di sekitar rumahnya. Kegigihannya segera membuahkan hasil. Marco muda berhasil menjuarai kejuaraan Minimoto Italia pada tahun 1999 dan 2000, serta menjadi runner-up di kejuaraan Minimoto Eropa tahun 2000. Dari awal sudah terlihat bahwa dia memiliki sesuatu yang istimewa, kata salah satu pelatih pertamanya. Marco tidak hanya cepat, tapi juga memiliki keberanian yang jarang ditemukan pada anak seusianya. Di usia 14 tahun, ketika remaja lain masih mencari jati diri, Marco sudah menemukan panggilan hidupnya. Ia turun di kejuaraan 125 cc Italia dan mengejutkan banyak pihak, langsung menyabet gelar juara pada musim perdananya. Bayangkan, tanpa pengalaman sebelumnya di motor sebesar itu, bocah 14 tahun berhasil mengalahkan pebalap-pebalap yang jauh lebih berpengalaman. Tahun 2002 menjadi titik balik karir mudanya. Marco menjuarai kejuaraan Eropa 125 cc dan mendapatkan kesempatan emas, debut di ajang Grand Prix 125 cc dunia. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Meski debut di level dunia ternyata tak semudah yang dibayangkan. Perjalanan awalnya di GP 125 cc penuh tantangan. Di balapan pertamanya di Brno, ia hanya bisa finish di posisi ke-27. Barulah di Estoril, Portugal, Marco meraih poin pertamanya di level dunia. Namun, seperti yang kelak menjadi ciri khasnya, setiap kali jatuh, Marco selalu bangkit lebih kuat. Setiap kesulitan justru mempertajam tekadnya untuk terus maju. Pada kategori 125 cc berikutnya, 2003 sampai 2005, bintang Marco mulai bersinar terang. Gaya balapnya langsung menarik perhatian, sangat agresif, flamboyan, dan terkadang nyaris terlalu nekat hingga membuat pebalap lain terpana. Yang menarik, kontras dengan agresivitasnya di lintasan. Di pedok, ia justru dikenal sebagai pribadi yang ramah dan murah senyum. Di lintasan dia ganas seperti harimau, tetapi di luar lintasan dia lembut dan rendah hati, kenang salah satu teknisi yang pernah bekerja dengannya. Itulah mengapa para penggemar menyukainya. Marco adalah paket lengkap, bakat luar biasa, kepribadian hangat, dan penampilan yang mencolok dengan rambut keritingnya.
Kecerdasan balapnya dan karakter unik inilah yang membuat para penggemar melabelinya sebagai Super Sick, sosok raja sirkuit dengan helm bergambar kucing buas yang selalu siap mengaum di lintasan. Momen bersejarah datang pada musim 2004. Di bawah guyuran hujan di sirkuit Jerez, Spanyol, Marco meraih kemenangan Grand Prix pertamanya di kelas 125 cc. Start dari pole position, ia melesat meninggalkan rival-rivalnya yang kesulitan di trek basah hingga garis finish. Podium pertama pun ia raih di usia 17 tahun. Keberhasilan itu menegaskan bakatnya sekaligus memicu sorotan. Beberapa pebalap veteran mulai mempertanyakan gaya mengemudinya yang dianggap terlalu agresif dan berbahaya. Namun di mata Marco, kemenangan pertama ini hanyalah bahan bakar untuk mimpi-mimpi selanjutnya. Setahun berikutnya, pada 2005, ia kembali mengulang mantranya di Jerez dengan podium pertama. Selain itu, ia berhasil menorehkan 5 podium lainnya dalam musim itu, mengumpulkan 177 poin dan mengantarkannya finish urutan kelima di klasmen akhir 125 cc prestasi membanggakan untuk pebalap muda Italia. Meski gelar dunia sudah diraih, Marco tak berhenti bermimpi. Musim 2009 ia tetap berjuang di 250 cc dan berhasil finish di posisi ketiga klasemen akhir. Namun mimpi terbesarnya sudah menanti di kelas utama, MotoGP, ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Pada 2010 impian itu terwujud. Marco menandatangani kontrak dengan tim Gresini Honda untuk debut di kelas MotoGP. Ini adalah langkah besar yang ditunggu-tunggu banyak penggemar. Apakah kecepatan liar dan keberanian yang ditunjukkannya di 250 cc akan cukup di lintasan paling kompetitif dunia? Debut Marco di MotoGP 2010 berlangsung penuh liku. Kecepatan motor MotoGP yang jauh lebih agresif membuatnya beberapa kali terjatuh saat tes pramusim, bahkan sampai helmnya retak. Namun, semangatnya tak pernah padam. Di seri pembuka 2010 di Qatar, meski mengalami beberapa masalah di start, Marco berhasil finish di posisi ke-11. Semakin lama, ia semakin menemukan ritmenya. Di GP Portugal 2010, ia nyaris naik podium, hanya terpaut 0,06 detik dari posisi ketiga. Sedikit lagi, Marco Simoncelli hampir saja mencatatkan kejutan di Portugal, seru komentator saat itu. Pelan tapi pasti, Marco mengumpulkan 125 poin dan mengakhiri musim debutnya di MotoGP sebagai peringkat ke-8 klasemen, suatu pencapaian luar biasa bagi pendatang baru. Poin ini membuktikan Super Sick mulai menemukan ritmenya di level tertinggi dan dunia balap mulai memperhatikannya dengan serius. 2011 adalah musim pembuktian bagi Marco. Tim Gresini mempromosikannya ke motor pabrik Honda dengan mesin yang lebih bertenaga, sebuah pengakuan atas potensinya yang luar biasa. Di balapan pembuka 2011 di Qatar, Marco melejit finish kelima, menandakan awal yang menjanjikan. Namun balapan kedua di Jerez memberikan pelajaran pahit. Ia sempat memimpin lomba yang diguyur hujan, tetapi kemudian terjatuh, gagal naik podium. Kekecewaan itu ia simpan untuk dikelola dan diperbaiki. Akhir pekan bersejarah datang di GP Catalunya 2011. Marco meluncur ke sirkuit dengan tekad baru. Ia berhasil mencetak pole position MotoGP pertamanya, unggul tipis 0,016 detik dari Casey Stoner, juara dunia MotoGP. Penonton bersorak keras, kalau saja balapan tidak diganggu hujan, mungkin akan tercipta sejarah baru. Sayangnya start yang kurang mulus membuatnya melorot ke posisi 7 di putaran awal. Namun Super Sick tak menyerah. Satu persatu ia salib pembalap lain dan berhasil finish di posisi ke-6.
Momen paling membanggakan terjadi saat Marco pertama kali menginjak podium kelas utama MotoGP posisi ketiga di GP Republik Ceko, Brno. Sorak gembira penonton terdengar nyaring ketika namanya dipanggil. Anak Coriano itu berhasil membuka lembaran baru dalam karirnya. Momentum terbaik Marco datang di Phillip Island, Australia 2011. Di sirkuit berkecepatan tinggi ini, ia melaju gagah dan mencetak finish posisi kedua, catatan terbaiknya sepanjang karir MotoGP. Ia hampir saja menjadi juara. Beberapa detik lagi mungkin ia akan mencapai kemenangan MotoGP pertamanya. Namun nasib berkata lain. Namun perjalanan spektakuler Marco harus berakhir dengan tragis. Pada tanggal 23 Oktober 2011, di tengah cuaca hujan di sirkuit Sepang, Malaysia, nasib malang menimpa Super Sikh. Di lap kedua balapan GP Malaysia, Marco mengitari tikungan ke-11 dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba motor Hondanya tergelincir di trek yang basah. Ia terjatuh di lintasan dan secara beruntun Colin Edwards yang berada di belakangnya ikut terjatuh dan menabrak tubuh Marco. Bendera merah langsung dikibarkan, menandakan balapan dihentikan setelah insiden serius tersebut. Semua orang di sirkuit terpana. Valentino Rossi dan beberapa pebalap lain yang juga terjatuh tampak terpincang-pincang. Namun Marco terbaring tak bergerak. Tim medis segera mendatanginya dan menggotongnya ke pusat medis sirkuit. Beberapa menit berlalu dengan penuh kecemasan. Para penggemar, pebalap, dan seluruh komunitas balap menunggu dengan hati berdebar. Namun sekitar pukul 16.56 waktu lokal Malaysia, kabar yang ditakuti akhirnya datang. Marco Simoncelli meninggal dunia akibat luka parah di kepalanya. Dunia balap terpukul. Pembalap berbakat berusia 24 tahun ini telah pergi selamanya. Kabar duka Marco Simoncelli menyebar bak api di seluruh dunia. Sementara awan gelap menggantung di langit Sepang, jutaan penggemar di seluruh dunia turut merasakan kehilangan besar ini. Di Italia, tanah kelahirannya, kesedihan begitu mendalam. Bahkan Federasi Sepak Bola Italia, Serie A, menginstruksikan 1 menit hening di seluruh stadion sebagai penghormatan kepada putra bangsa yang telah berjuang mengharumkan nama negara. Teman-teman seprofesi dari Valentino Rossi hingga Casey Stoner kehilangan sosok sahabat sekaligus rival yang dihormati. Mereka berkumpul dengan wajah sendu menyaksikan upacara penghormatan terakhir. Malam harinya, jenazah Marco diterbangkan pulang ke Coriano dengan penghormatan militer. Ribuan orang menunggu di jalanan kampung halamannya. Fans, keluarga, pebalap muda yang menatap wajah idolanya untuk terakhir kali. Valentino Rossi, sahabat dekat sekaligus mentor Marco, memimpin rombongan duka. Di tengah kesedihan mendalam, sang ayah, Paolo Simoncelli, menunjukkan ketegaran luar biasa. Marco adalah pejuang. Dia tak pernah menyerah. Itulah sebabnya dia tetap bertahan di atas motor hingga detik terakhir. Ujarnya tenang ketika mengenang kepergian anak kesayangannya. Di pemakaman utama Coriano, Marco dimakamkan di samping motor kesayangannya dengan helm oranye yang menjadi ciri khasnya. Negeri Italia berkabung. Seluruh dunia balap menitikkan air mata. Meski kisah hidup Marco Simoncelli terhenti tragis, semangatnya abadi dan terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Sirkuit di dekat kampung halamannya pun kemudian dinamai ulang menjadi Misano World Circuit Marco Simoncelli sebagai bentuk penghormatan abadi. Nomor balap kebanggaannya 58 dipensiunkan untuk selamanya oleh MotoGP. Tidak akan ada lagi pebalap yang menggunakan nomor tersebut di kelas tertinggi balap motor. Warisan Marco dimaknai lebih besar. Ayahnya, Paolo Simoncelli, mendirikan tim Sich 58 Squadra Corse untuk melatih pebalap cilik berbakat dari seluruh Italia, meneruskan mimpi-mimpi Marco dan memberi kesempatan kepada generasi baru untuk mengejar impian mereka.
Marco juga dikenang melalui Yayasan Amal Fondazione Marco Simoncelli yang didirikan keluarganya untuk membantu mereka yang membutuhkan mewujudkan sisi kemanusiaan Marco yang jarang disorot media. Akhir cerita ini mungkin terasa getir, namun dari sosok Marco Simoncelli, kita belajar arti sesungguhnya dari keberanian, kegigihan, dan cinta mendalam pada mimpi. Ia mengajarkan kepada kita semua bahwa jika jatuh, jangan takut untuk bangkit lagi. Lalu tancapkan gas sekuat tenaga menuju garis finish. Seperti yang pernah dikatakan Marco sendiri, hidup 5 menit mengebut di lintasan bisa lebih berharga daripada apa yang kebanyakan orang rasakan sepanjang hidup mereka. Di setiap balapan MotoGP hingga kini, semangat Super Sick masih terus hidup. Dalam setiap tikungan berbahaya yang diambil pebalap dengan berani, dalam setiap overtaking nekat yang membuat penonton bersorak, dalam setiap perjuangan mempertahankan posisi hingga garis finish, di sanalah jiwa Marco terus hidup. Beranilah bermimpi setinggi langit dan kejarlah impian itu dengan sepenuh hatimu. Hanya dengan cara itulah semangat Marco Simoncelli akan terus hidup dalam setiap putaran mesin dan setiap detak jantung para pebalap muda di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe karena perjalanan belum selesai. Masih banyak kisah seru di balik lintasan yang menanti untuk diceritakan.